Dimana kalau Arum baca di Yohanes pasal 1:8 nomor 37 sampai 42, orang Yahudi itu sangat memuliakan nasabnya, mengaku-ngaku keturunan Abraham, membanggakan itu. Kami, bapak kami Abraham, bapak kami adalah Allah. Makanya dia merendahkan Yeshua, karena menganggap bahwa Yeshua itu bukan dari keturunan Daud. Nah, seharusnya Arum berpikir di situ, masa iya Tuhan hanya mengutus kepada Bani Israel saja? Masa Tuhan tidak mau menyelamatkan bangsa lain? Suku Amalek itu dihabisi. Bahkan Tuhan berfirman dalam kitab Arum, kalau Arum lihat dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan memerangi suku Amalek turun-temurun. Pertanyaannya, apakah Tuhan telah mengutus seorang nabi ke suku Amalek? Kalau mereka tidak diutus nabi, kenapa mereka harus bertobat? Makanya di dalam Al-Quran itu, tidaklah suatu kaum itu dihukum sebelum mereka diutus Rasul dulu. Baru mereka dikatakan kafir ketika mereka menolak perkataan dari Rasul ini. Ya, jadi artinya adindaku, kalau Arum percaya Tuhan yang Arum sembah itu Tuhan yang maha adil, maka mustahil dia hanya mengutus nabi di Bani Israel saja, karena ini akan membuat orang Yahudi menjadi semakin rasis. Itu kenapa mereka sangat rasis sekali, karena mereka membuat karangan dari tangan mereka sendiri, memuliakan keturunan mereka. Ini faktanya. Kan Arum melihat sendiri bagaimana kerasisan umat Yahudi dengan mengatakan orang di luar Yahudi dikatakan sebagai apa? Kunarion. Bahkan Yesus pun mengutipkan perkataan itu. Nah, jadi saya harus luruskan ini. Pandangan Yahudi dan pandangan Islam kurang lebih sama, di mana kami percaya bahwa Nabi itu tidak hanya diutus kepada Bani Israel saja, dan makanya Rasulullah SAW itu adalah Rasul untuk sekalian alam, karena dia penutup para Nabi. Artinya seluruh alam semesta itu, tentu Allah tahu apa yang akan terjadi. Betapa mudahnya sekarang kita punya gadget, ajaran Islam mudah disiarkan melalui TikTok, YouTube, Facebook. Maka tentulah Nabi Muhammad SAW layak dikatakan sebagai rahmatan lil alamin, karena ajarannya itu bisa menyentuh seluruh alam semesta ini. Nah, kalau Yeshua itu tidak pernah dikatakan sebagai Rasul rahmatan lil alamin, tapi dia dikatakan Rasul kepada Bani Israel. Ada khususan kepada dia. Bukan berarti pada waktu itu tidak ada lagi yang diberikan Nabi lain, tidak. Karena Yahudi dan Islam percaya ada sekitar 1400-an atau lebih lah Nabi dan Rasul. Bukan hanya 25 saja, Arum. Nah, dan kalau literasi Yahudi, Arum boleh belajar dalam Talmud, dalam Mishnah, karena Torahnya orang Yahudi itu bukan cuma Torah Sebiktaf saja atau Torah tertulis. Ada namanya Torah Sebealpeh. Karena orang Yahudi sama seperti orang Islam sudah mengenal tradisi lisan. Informasi itu mereka wariskan lisan by lisan. Seperti itu, Arum. Kalau butuh literasi nanti saya akan coba carikan. Ada namanya Bamit Baraba 20, di mana orang Yahudi percaya bahwa Nabi itu tidak hanya dari untuk Bani Israel saja. Seperti itu. Boleh nambahin dikit tuh nih. Sebentar ya, saya terima telepon dulu bentar. Lanjut Iya. Bang Ben, saya telepon dulu bentar. Ya, jadi tadi yang dibawa Uni itu bahwasanya benar. Bileam itu dari suku Moab. Suku Moab bahkan suku Moab itu bukan keturunan Abraham. Dia keturunan Lot, suku Moab. Siapa lagi di Bible Nabi yang di luar Bani Israel? Ada yang dari suku Edom, Obajah. Edom itu bukan keturunan Yakub, tapi keturunan Nathan. Boleh Siapa tahu lagi? Datanya di Gimana? data berapa ya, Bang? Nabi di luar Israel itu di data berapa, Bang? Ada kitab Nabi Obajah kan ada. Maksudnya di Alkitab Cek aja. yang saya pegang sekarang. Di situ Bang. Kalau saya lupa ya chapter berapa, nanti coba Ada dicek. di data yang keberapa gitu? Di Kejadian kah? Di mana? Oh, enggak. Kitab para nabi itu kan ada itu Obajah. Terus Ayub. Bukan. Ayub itu juga bukan dari suku Bani Israel, Bang. Ayub itu suku Kanaan. Jadi sebenarnya banyak. Makanya tadi Uni bawa di Zefanya, coba buka Zefanya 6 nomor 9 ya, ayat yang dikutip sama Uni tadi kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ingat, di Zefanya 6 nomor 9 di situ dikatakan bahwasanya Hashem atau Tuhan itu akan mengutus lidah-lidah suci lainnya dari bangsa-bangsa lain itu untuk memberitakan dia. Itu dasarnya salah satunya. Dan Yahudi juga percaya bahwasanya Nabi itu banyak yang di luar Bani Israel. Jadi kepercayaan Islam dengan Yahudi itu sama, bahwasanya Tuhan itu punya banyak nabi.
dari semua suku bangsa. Itu tadi hanya beberapa aja ya. Bileam dari suku Moab, Obaja dari suku Edom, terus Kanaan, Ayub dari suku Kanaan, dan ada beberapa nabi lagi, tapi saya lupa sih. Saya biasanya ingat yang 3 itu. Dasarnya tadi di Zefanya itu dasarnya. Lanjut, kalau teman-teman mau menambahkan, silakan. Iya, saya sepakat sih Bang. Saya sepakat bahwa Bapak Sang Pencipta langit dan bumi itu untuk umat manusia. Saya sepakat Pak. Saya sepakat untuk seluruh umat manusia. Saya sepakat. Dia harusnya memang mengajarkan untuk seluruh umat manusia menyembah kepada Dia. Ya, Arom, izin Arom. Kalau Arom boleh lihat keadaan suku Amalek itu, sorry saya bawakan dalilnya biar Arom tahu ya kenapa kami tidak beriman kepada kitab Bible itu sebagai kitab Taurat, Zabur dan Injil, karena kami percaya Rasulullah SAW mengatakan kitab tersebut terdistorsi. Maaf ya Arom, ini bukan bermaksud menyerang Arom, tapi fakta yang harus disampaikan ini fakta dari hasil pembelajaran. Itu betul. Ini contohnya kayak gini ya. Itu fakta, itu fakta. Ya, ini dikasih data. Bentar. Ayatnya Aaron boleh buka di kitab Keluaran pasal 17 nomor 16. Ya. Di sini kalau kita baca, sebab tangan telah diacungkan ke atas Tuhan, maka Tuhan akan berperang melawan Amalek turun temurun. Nah, ini Aaron tahu tidak? Dalam Islam, kami mengenal orang Yahudi itu diberitakan kepada kami melalui Al-Quran sifat-sifat mereka, Aaron. Dan ternyata itu sejalan dengan pernyataan Yesus terkait dengan sifat orang Yahudi. Apa sifat mereka? Itu tegar tengkuk, pembangkang, sombong, dan suka membanggakan nasab atau etnis mereka, Aaron. Aaron tahu itu kan? Kalau Yesus bertengkar dengan orang Yahudi itu karena mereka merasa lebih hebat daripada orang lain gitu. Betul. Kami adalah keturunan Abraham. Betul. Nah, jadi jangan sampai punya sifat seperti itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aaron, itu menilai seseorang itu bukan karena kita anak siapa, tapi karena iman dan takwa kita. Karena pilihan kita memilih beragama dan takut kepada Tuhan dan tunduk kepada Tuhan. Bukan karena kita suku Amalek, bukan karena kita suku Moab. Tapi kalau Aaron lihat, suku Amalek itu dihabisi sampai anak yang menyusui. Nah, pertanyaan Uni secara rasional kepada Aaron, kalau betul-betul Aaron percaya Tuhan itu maha adil, pernahkah suku Amalek itu diberitakan tentang Tuhannya Bani Israel kepada mereka? Menurut yang sudah pernah Aaron baca di kitab Aaron? Menurut adindaku lah. Suku Amalek ini tidak mengenal Tuhan, Bunda. Nah, mereka tidak mengenal Tuhan. Tapi pernahkah Tuhan memberikan kepada mereka pengetahuan tentang Tuhan melalui utusan Rasul atau Nabi kepada suku Amalek? Harusnya pernah ya. Tidak ada satupun dalil, Adinda. Tidak ada satupun dalil di dalam kitab perjanjian lama bahwa suku Amalek itu pernah diperingatkan untuk menyembah kepada Tuhannya Bani Israel. Tiba-tiba mereka tidak diperkenalkan Tuhannya Bani Israel, dan mereka wajar tidak menyembah kepada Tuhannya Bani Israel, tapi mereka diperangi turun-temurun oleh Tuhannya Bani Israel. Seolah-olah orang yang menuliskan kitab ini ingin menunjukkan superioritasnya sebagai etnis yang adalah pilihan Tuhan, sehingga etnis lain yang mengganggu mereka itu berhak dihabisi satu persatu. Coba lihat bagaimana kesudahan hidup mereka. Mereka dihabisi oleh Hitler, 6 juta jiwa mereka dihabisi. Berkali-kali mereka sampai detik ini melakukan tindakan kejahatan. Artinya apa, Arom? Artinya adalah mereka yang membanggakan nasabnya. Itu kenapa mereka ini adalah orang-orang yang kalau dikatakan di dalam Islam itu sama seperti yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, itu tempatnya di neraka jahanam, itu dosa yang sangat besar. Itu kenapa di Islam itu salah satu hukum nasab itu adalah hukum yang sangat-sangat luar biasa harus dijaga. Ya, kenapa harus ada pernikahan? Kenapa perempuan tidak boleh poliandri? Karena nasab itu sangat-sangat dijaga. Sebenarnya Arom kalau panggil Tuhan itu Bapa, itu Arom sedang berbohong tanpa sadar loh, Dek. Karena di Alkitab Bapak. Ya enggak, maksudnya secara esensi Arom
kalau unitanya nih jujur nih, ucapan yang diucapkan tidak sesuai esensi itu bisa dikatakan bohong nggak sih? Kayak gini nih, gula dikatain garam itu bohong nggak? Ya, bohong lah. Nah, bagaimana mungkin agama mengajarkan kita berbohong? Coba, unitanya jujur, jujur dengan hati nurani dijawab. Apakah Tuhannya Arom itu bapak-bapak? Iya, bapak kan bukan bapak kayak manusia gini. Bapak Nah, diksi kenapa dekku diksi bapak itu sebenarnya tidak tepat kepada Tuhan karena ini ambigu dan bias. Karena kata bapak ini merujuk kepada gender. Kecuali memang dalam linguistiknya ada tataran bahasanya seperti dalam Islam. Contoh, kami itu namanya ada yang namanya muannas dan muzakkar. Ya, kayak ada kalau disebut rumah itu bulan muannas, bukan berarti bulannya perempuan, tapi konstruk bahasanya yang ada feminim dan maskulin. Tapi kalau istilah term bapak ini bukan masalah jenis bahasanya, bukan jenis bahasanya yang maskulin dan feminim, tapi memang penggunaannya untuk maskulin. Seolah Arom percaya Uni hanya mengingatkan supaya Arom tidak salah memaknai diksi gitu. Kalau mengatakan gini Uni, kalau bapak-bapak seolah Arom percaya Tuhan itu punya gender tertentu. Begitu berarti firman yang turun kepada Yesus, dia berdoa kepada Bapa, itu salah menurut Uni. Oke, Arom tahu kitabnya Arom itu berupa terjemahan nggak? Iya tahu. Terjemahan yang Arom, nah gini, ini sedikit masuk lebih ke dalam kritik teks ya. Itu ada pertentangan bahwa bahasa asli Bible Perjanjian Baru itu bahasa Aram atau bahasa Yunani itu masih ada pertentangan. Ada yang namanya Peshitta, juga ada namanya Perjanjian Baru. Kenapa? Karena memang secara tradisi Yeshua itu kan berbahasa Aramaik. Makanya ada upaya dari Kristen-Kristen lain untuk merekonstruksi ulang Bible itu menggunakan bahasa aslinya bahasa Aram. Nah, namun terlepas daripada itu, yang Uni ingin sampaikan ke Arom ini adalah karena kita di sini bukan berdebat ya dekku ya. Uni di sini berbagi informasi dan mengajak Arom berpikir saja bahwa kitab terjemahan saat ini. Pernah nonton Pak Yonatan Purnomo nggak Arom? Pernah coba Arom cek sekilas aja sih. Nah, bayangkan ya Arom, di saat di tahun 2025 ini di mana model metode metode komputerisasi, digitalisasi yang kita saat ini tuh kayak nggak mungkin gampang banget ada terjadi kesalahan gitu. Masih ada sekitar 6.000 kesalahan terjemahan dari Bible menurut Pak Yonatan Purnomo sebagai seorang doktor bahasa Yunani. Nah, ini kita bicara di tahun 2026 dan bayangkan Aron, bahkan Pak Yonatan Purnomo sendiri menyatakan antara Bible yang versi cetak dengan Bible yang online itu pun berbeda-beda deh. Bayangkan ya, kita kembali ke 2000 tahun yang lalu perjalanan Bible ini. Sedangkan yang sekarang ini sudah zaman komputerisasi, digitalisasi, kita bisa keep satu format itu bisa kita tahu mana salah satu huruf aja tuh nggak bisa mungkin salah karena saking canggihnya sekarang masih terjadi kesalahan dalam terjemahannya kitab Aron. Apalagi kalau kita bicara zaman dahulu. Makanya ada metodologi pembelajaran di Kristen itu critical text, dimana contoh kayak ada ayat kontradiksi, ayat yang bertambah, ayat yang tadinya tidak ada kemudian disisipkan, seperti 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Lalu ketika sudah banyak terjadi seperti itu, maka probabilitas kesalahan-kesalahan itu ya pasti besar. Salah satunya adalah terjemahan yang keliru terkait tentang panggilan kepada Tuhan, panggilan terhadap seorang hamba gitu loh. Nah, jadi wajarlah kiranya teman-teman Kristen itu ada diksi-diksi yang teman-teman tuh nggak bisa jelaskan. Teman-teman nggak bisa jelaskan kepada kami apa yang dimaksud dengan menggenapi. Teman-teman tidak akan pernah bisa menjelaskan kepada kami apa yang dimaksud dengan mengurapi. Teman-teman juga tidak jelaskan kepada kami apa yang dimaksud dengan sunat rohani. Kenapa? Karena term ini term yang tidak lazim disebutkan oleh orang-orang Yahudi. Term yang baru dimunculkan oleh para teolog-teolog termasuk Paulus.
seperti sunat rohani. Yang ada itu sunat itu ya khitan fisik, kulub itu dibuang, tapi kemudian Paulus membuat sebuah diksi baru yaitu sunat rohani. Kemudian bahasa-bahasa dalam Tritunggal sekarang ini yang kita ndak temukan di kamus manapun, kebagaimanaan ilahi, bukan keberapaan tapi kebagaimanaan. Ini sebenarnya cara untuk melarikan diri dari pertanyaan kami umat Islam. Nah, jadi Aaron, poin saya adalah panggilan diksi Aaron lanjutkan Tuhan itu sebagai Bapa itu hak Aaron, tidak masalah. Silakan dekku. Tapi Uni hanya mengajak untuk tidak berbohong dalam keyakinan. Mengatakan Tuhan itu laki-laki kalau tidak ada dalilnya maka itu bohong. Mengatakan Tuhan itu perempuan kalau tidak ada dalilnya itu bohong. Nah, jadi katakan saja apa sulitnya mengatakan pencipta langit dan bumi, itu lebih tepat karena dia esensinya pencipta langit dan bumi supaya tidak salah gitu. Atau panggil Tuhan atau panggil Elohim atau panggil Eloah, itu lebih mulia. Ini hanya saran saja. Tapi lanjut ke topik kita, bahwa tadi kita sepakat Tuhan itu tidak mungkin rasis. Tuhan itu tidak mungkin hanya menyelamatkan Bani Israel saja, tapi Tuhan pasti ingin menyelamatkan seluruh alam semesta. Gak mungkin Tuhannya Aaron itu terlambat menyelamatkan di abad pertama. Kemana saja dia selama ini? Kenapa dia biarkan suku Amalek mati? Di zaman Nuh orang dimatikan, kemudian Uza dihabisi nyawanya, lalu tiba-tiba dia datang di abad pertama menyelamatkan orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi yang notabene rata-rata mereka paganisme. Jadi harus ada pertanyaan di sini, Aaron. Harus ada pertanyaan di sini. Apakah betul Aaron percaya Tuhan punya sifat seperti itu? Nah, kalau Aaron sepakat dengan Uni bahwa Tuhan itu ingin menyelamatkan seluruh alam semesta, maka tentulah tidak mungkin Nabi itu hanya diutus untuk Bani Israel saja. Begitu dekku. Silakan, mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin. Oke, udah kalau itu udah clear. Saya sepakat Tuhan itu untuk alam semesta. Saya kira berarti ada nabi selain dari keturunan Yahudi, ya pastinya ada karena alam semesta ini luas. Pasti harus ada nabi untuk meluruskan satu konsep ketuhanan untuk mengenal Tuhan untuk seluruh alam ya. Kenapa harus larinya ke Arab Saudi, Uni? Oke, mantap. Ini pertanyaan bagus. Sebenarnya kita tidak berhak mempertanyakan kehendak Allah, tapi kita yang ditanyain. Namun karena Aaron yang bertanya, maka Uni harus menjawab ini. Uni lagi-lagi mengajak Aaron berpikir jauh ke dalam diri Aaron sendiri, naluri. Bani Israel, adikku, berkali-kali diutus oleh Tuhan, Nabi. Apakah mereka menerima Yeshua sebagai Mesias? Iya betul, Bani Israel itu selalu dikirim Nabi dan dibunuh. Nah, lalu ketika nabi-nabi dari keturunan jadi nabi itu, kalau dalam Al-Quran itu mereka dilahirkan dari tulang sulbi yang suci. Mereka itu berkesinambungan dari orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya, dan kemudian di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Aaron harus ingat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak hanya memiliki satu anak yaitu Ishak, tapi ada satu lagi anaknya bernama Ismail. Dan kalau Aaron jeli memahami, Nebayot dan Kedar itu pernah dinubuatkan dalam kitab yang kami tidak percaya sebagai firman Tuhan, tapi kitab yang bercampur, bahwa Nebayot dan Kedar ini adalah tempat-tempat kediaman mereka, tempat-tempat akan diadakan suara nyanyian baru untuk Tuhan. Itu ada dalam kitab Yesaya. Mungkin saya akan coba carikan dulu dalilnya. Ada. Saya udah tahu nih. Nah, kemudian satu itu. Yang kedua, Allah seringkali berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah berhak untuk menentukan siapa yang dipilih. Pertama, Allah tentukan Nabi untuk Bani Israel dari kalangan mereka sendiri, tapi mereka masih tegar tengkuk. Bahkan dalam kitabnya yang Aaron anggap sebagai kitab Musa, Musa berkata, selagi aku masih hidup, kalian sudah tegar tengkuk, apalagi setelah aku mati, kalian akan berlaku busuk. Selagi aku hidup, kalian sudah berlaku busuk, apalagi setelah aku mati, tentu kalian tegar tengkuk. Kemudian muncul lagi Nabi setelahnya, masih juga mereka ingkari, bahkan mereka bunuh-bunuhi. Dan apalagi setelah diutus Mesias, mereka pun menolak. Nah, makanya kemudian tongkat Yehuda akan diambil dari dirinya. Maka kemudian kenapa harus diarab? Sebenarnya bukan kenapa harus diarab. Siapa yang layak dan berhak di alam semesta ini menjadi nabi? Selain Nabi Muhammad siapa memangnya? Adakah manusia
tokoh mulai dari Romawi kuno yang terkenal karena kejujurannya. Kalau ke filosofannya banyak, Socrates, Plato banyak. Tapi karena kejujurannya siapa? Karena syarat menjadi seorang nabi itu dalam Islam itu ada 4 sifat wajib yang harus dimilikinya. Karena dia membawa risalah dari Tuhan. Yang pertama, dia harus bersikap sidik. Apa maksudnya sidik? Dia harus berkata yang benar, tidak boleh pernah berdusta sekali saja dalam kehidupannya. Dia harus amanah, dia harus mampu mengemban tanggung jawab, terpercaya. Ketika dia dipercaya, dia tidak pernah berkhianat. Dan dia harus fatonah, dia harus cerdas. Kemudian dia juga harus tablik, menyampaikan. Pertanyaan Uni, coba sebutkan satu nama tokoh-tokoh agama ya yang pernah bergelar Al-Amin atau terpercaya. Coba sebutkan satu nama. Karena kalau tidak ada, maka tidak ada manusia yang berhak dan layak. Tentulah hanya Nabi Muhammad SAW. Karena Aaron, ketika ada klaim dalam Al-Quran, mungkin Aaron akan bilang, itu kan cuma klaim, Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong. Saya sebutkan Aaron 114 surah di Al-Quran, 7.000 hadis dalam kitab sahihnya Imam Bukhari, dan beberapa sahih di dalam kitab yang lain Imam Muslim, Abu Daud, dan dalam buku Sirah Nabawiyah yang dituliskan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham. Temukan satu literasi pernah Nabi Muhammad ini berdusta. Tapi kalau Yesus dan Paulus, saya bisa menunjukkan bahwa mereka pernah terindikasi berbohong, adikku. Seperti Paulus terang-terangan mengatakan, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah. Bahkan Yesus digambarkan oleh penulis Matius sebagai seorang pendusta. Contoh dalam kitab Lukas, dalam kitab Matius. Dalam Lukas pasal 14 pasal 24 ayat 46. Yesus digambarkan berkata, ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Silahkan carikan ayat itu kalau ada. Maka kalau tidak ada 2 konsekuensi. Apakah Yesus berbohong karena ayatnya tidak pernah ada? Apakah dia mengada-ada? Atau ayatnya ada tapi hilang? Itu konsekuensinya. Yang kedua, ketika Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ini terbantahkan dengan faktual bahwa Henokh dan Elia sudah ke surga tanpa Yeshua. Lagi-lagi Yeshua digambarkan sebagai pendusta. Saya percaya bukan Yeshua yang berdusta, tapi penulis kitab inilah yang mengada-ada atas nama Yesus. Sama seperti pernyataan Yesus lagi, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tapi umat Kristen percaya pada hari itu dia mati ke alam maut. Maka di sini menunjukkan bahwa penulis kitabnya Aaron itu justru menggambarkan Yeshua sebagai seorang pendusta. Sementara Nabi Muhammad SAW, bagaimana mungkin tidak ada satupun dalil yang bisa membuktikan beliau berdusta, sementara cerita tentang beliau itu muncul dari orang-orang yang hidup sejaman dengan beliau. Inilah bukti bahwa Nabi Muhammad layak sebagai seorang nabi dan rasul. Wallahu a'lam bishawab. Oh, tapi Uni, ada boleh berdosa dalam 3 hal itu kan ajaran Nabi Muhammad. Nanti dulu berdusta Bukan itu. cuma ajaran Nabi Muhammad. Saya yang Bentar. jelasin Uni Bentar. itu. Kalau saya udah baca soalnya. Oke. Kau Laskar. Berdusta dalam 3 hal itu maksudnya, itu saya udah dapat penjelasan juga. Kalau misalkan istrimu masa nggak enak, masa kau bilang nggak enak, kan nyinggung itu namanya. Itu bohong juga, kau harus bohong kan buat nyenengin dia. Itu bohong untuk menjaga perasaan orang lain agar bahagia. Gitu. Maksudnya Laskar, nggak mungkin orang yang kita sayangi itu harus Uni, kita sakiti. Ya, ya ini mantap ini. Arom ini memang belajar. Bentar. Arom jangan debat sama Laskar dulu. Uni mau ke Laskar. Uni pengen Laskar ini normal. Kita di sini normal. Arom luar biasa. Semoga Allah berikan hidayah kepada Arom. Laskar, saya tanya, apakah Tuhan kamu tidak pernah mengizinkan orang berbohong? betul. Karena pendusta berasal dari si Kamu telah berbohong di hadapan saya. Terbukti kamu tidak pernah baca kitabmu. Kamu tahu Yakub itu menipu Ishak. Kamu tahu Rahab itu berdusta kepada orang Jericho ketika mengatakan orang Bani Israel itu telah pergi, sementara orang Israel diselamatkan naik di sotoh rumahnya. Kamu tahu Rahab diselamatkan kenapa? Karena menyelamatkan orang Israel dengan cara berdusta. Dan kamu tahu Yakub itu berdusta kepada bapaknya mengambil hak kesulungan Esau, dan itu dirahmati Tuhan betulan. Lalu kamu bilang tidak boleh berdusta dalam agama kamu. Paulus berkata apa? Roma pasal 3 ayat 7. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku dihakimi sebagai orang berdosa? Kamu berbohong, dekku. Baca kitabmu yang benar. Kamu tahu istilah dalam Yahudi namanya dusta putih. Dusta putih itu dusta untuk menyelamatkan diri sendiri. Yahudi mengimani ajaran seperti itu. Lalu kamu siapa?
Kamu muncul kemudian mengatakan Tuhan Bani Israel tidak pernah mengizinkan berdusta sementara menyelamatkan Rahab karena berbohong. Ya adikku ya, jadi Laskar sebelum banyak bicara belajar dulu seperti Aaron. Lebih baik banyak bertanya adikku daripada menyampaikan sesuatu yang akan berbalik untuk menampar kamu ya. Saran Uni, baca kitabmu dulu. Statement kan apa-apa yang standar agamamu itu tidak tercacat dia. Kalau betul-betul kitabmu tidak pernah Tuhanmu mengizinkan orang berbohong, baru kita akui nih, kita wah hebatnya agama Kristen nih. Masalahnya adalah saya sudah mempelajari kitab Anda. Rahab diselamatkan karena menyelamatkan orang-orang Israel dengan cara berdusta kepada orang Jeriko. Yakub diberkati Tuhan karena dia berdusta. Yakub itu nama dasarnya bahkan menurut Ibu Rita Wahyu adalah penipu. Kenapa? Karena memang dia menipu untuk mendapatkan hak kesulungan. Tapi faktanya dia betul-betul dirahmati Tuhan, bukan? Justru dalam kitabmu adikku, Yakub sebagai penipu diberkati oleh Tuhan. Lucu sekali, bukan? Masa Tuhan nggak tahu kalau ini adalah tipuan? Berkat yang dicuri dari Esau, tapi Tuhan lanjutkan pemberian berkat itu. Artinya Tuhan sendiri memberkati sebuah tipuan. Lalu kamu bilang Tuhan kamu tidak mengizinkan dusta. Nah, oke, lanjut ke Arom ya. Belajar baca dulu Laskar ya. Nanti saya bilang Muhammad tidak pernah berdusta, tapi kan diajarkan boleh berdusta kan sudah. Nabi Muhammad tidak pernah Nggak berdusta, paham dia. tapi Nabi Nggak paham Muhammad dia, Bunda. mengizinkan umatnya. Ya memang dia agak di ini, tapi nggak apa-apa Arum. Udah Arum, Laskar diam dulu. Saya sama Arum dulu ya. Gini, Arum Bunda, yang ya. penting si Arumnya paham. Lanjut deh. Gini Bunda, kalau menurut Uni Rifa, Yesus itu sebenarnya pembohong atau bukan yang asli, karena kalau utusan Bapa atau Allah ya atau Tuhan itu nggak mungkin memberikan firman untuk berbohong. Tapi gini, Betul, sepakat. Uni Rifa, saya compare dengan ayat di Islam di mana Qul huwallahu ahad, bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu tidak ada duanya, dan Yesus pun mengajarkan itu. Berarti Yesus betul. ini benar dong, harusnya bukan Benar. yang dimaksud fiktif gitu loh. Betul. Firmannya Oke, benar Uni dong paham berarti. maksudnya Arom gini. Arom tahu tidak? Uni harus ulangi sekali lagi. Kami mengimani kitab Aron ini adalah kitab yang bercampur. Bercampur itu banyak orang memberikan perspektifnya tentang Yeshua dalam kitab Aron. Yeshua menurut Lukas, Yeshua menurut Matius, Yeshua menurut Paulus, menurut Petrus, menurut Timotius. Jadi kitab Aron ini bercampur, Dek. Makanya banyak kontradiksinya di dalam karena menurut pandangan mereka masing-masing. Dan Aron tahu tidak, di dalam buku yang ditulis oleh Rahmadani, seorang Katolik, bukunya berjudul Injil Apokrifa. Di situ terbuka sejarah bahwa dulu setiap gereja itu punya surat-suratnya masing-masing, Dek. Makanya Marcion contohnya orang yang pertama mengkanon Bible di abad kedua, dia tidak menerima kitab apapun kecuali kitab Lukas dan surat-surat Paulus. Kemudian barulah Athanasius mengkanonkan kitab Perjanjian Baru seperti yang kalian pegang. Artinya kitab kalian itu dikanon oleh orang yang punya waktu itu dianggap berhak pada waktu itu, walaupun kita bingung kenapa mereka bisa dikatakan layak dan berhak menentukan mana firman Tuhan mana bukan. Nah, maka informasi tentang Yesus inilah yang berseliweran seperti yang disampaikan di Al-Quran. Mereka berpendapat atau mereka berselisih paham tentang Yesus. Begitu juga yang terjadi sampai detik ini, memang ada perselisihan tentang siapa Yesus. Nah, itu kenapa Arius mengatakan dia adalah ciptaan, Athanasius mengatakan dia adalah setara atau homoousios dengan Bapa. Itu terjadi sejak abad awal, abad kedua, abad ketiga. Nah, sekarang kita lanjut nih. Sebenarnya Aaron, kalau Aaron itu betul-betul belajar detail, Islam itu mengajak untuk berpegang teguh kepada satu benang yang sama. Apa maksudnya satu benang yang sama? Satu pengajaran yang sama. Maka apa pengajaran yang fundamental? Baik Abraham, Musa, Yeshua, dan Nabi Muhammad itu mengajarkan satu ajaran yang sangat fundamental, yaitu Tuhan itu satu. Itu dulu. Sepakat Bunda. Nah, sepakat. Saya tidak pernah mengatakan. Saya sudah belajar tentang Nabi Muhammad bahwa ajarannya sama dengan pengajaran Yesus. Saya bilang pengajaran Yesus di Alkitab ya, bukan ayat yang lain. Ya. Saya bilang Saya mau Yesus. mau luruskan dulu biar Arom nggak salah paham. Saya tidak mengatakan Yeshua berbohong ya, Dek. Yang saya katakan adalah penulis kitabnya Aaron ketika menuliskan cerita tentang Yesus itu justru menggambarkan seolah-olah Yesus sebagai seorang pendusta.
Itu yang Uni maksud. Silahkan Aaron buka di kitab Aaron, Lukas pasal 24 ayat 46. Sudah pernah baca ayat itu belum? Apa judul perikopnya itu nih? Saya kalau ngapal Oke. judul perikop. Oke, kalau Uni bukakan Lukas, bentar ya Uni tunjukin aja ayatnya ya, biar enak kita diskusinya. 46. Nah, Aaron baca di sini. Di sini perikopnya adalah tentang Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ini Yesus berbicara tentang akan ada penggenapan di dalam kitab suci terdahulu yang nubuatannya sudah dituliskan. Kami juga percaya kok nabi-nabi itu dinubuatkan sebelum mereka dilahirkan. Ya, dan nubuatan tersebut itu disampaikan oleh para nabi, termasuk kedatangan Al-Masih Ad-Dajjal. Nabi dan Rasul itu sudah sampaikan semuanya. Artinya para nabi dan Rasul itu sudah memperingatkan sebelum Nabi Muhammad lahir bahwa nanti akan ada nabi setelah aku, nanti akan ada Dajjal orang penipu. Itu sudah disampaikan. Begitu juga Yesus. Matius pasal 7 15 sampai 21, Matius 24 ayat 24, Matius 23 nomor 15. Yesus mengajarkan bahwa akan ada nabi palsu ngaku-ngaku sebagai Mesias, akan ada nabi palsu ngaku-ngaku membawa ajaran dari Yesus, bahkan dia mengaku sebagai Yesus sendiri. Sudah ada peringatan-peringatan seperti itu yang disampaikan oleh Yesus. Nah, masalahnya adalah cara kita mengidentifikasi mana yang nabi palsu, nabi asli ini kan kita harus menggunakan common sense juga. Masa orang yang tidak pernah berbohong tiba-tiba menyampaikan sesuatu kita langsung tolak? Tiba-tiba ada orang yang sudah terbiasa berbohong menyampaikan sesuatu langsung kita terima? Nah, coba ini dalil sebelum saya sampaikan Lukas 24 ayat 46 untuk Aaron tadi. Saya kasih dulu Aaron mati. Hilang lagi Ya, sinyalnya. enggak sih, Uni saya sepakat kalau pengajaran Nabi Muhammad memang lebih detail daripada Yesus ya. Iya. Karena Jadi maksud Uni itu gini, Aaron. Jadi justru kami umat Islam, ketika kita melihat apa yang dinarasikan oleh penulis Bible tentang Yeshua, kami mengimani Yeshua itu sebagai nabi. Jadi tidak mungkin yang namanya nabi itu dinarasikan berbohong, menipu. Nah, itu justru kami melihat Iya, seperti itu. Nggak mungkin lah. Jadi Yeshua ini yang kan dimaksud- seorang nabi. Masa dia dimaksud dinarasikan Uni seperti Rifa- itu? Yang dimaksud Uni Rifa kan penulisnya yang berbohong, terjemahannya yang salah. Itu Betul. Jangan kita simpulkan dulu, kita identifikasi dulu Aaron. Uni paling tidak mau menyimpulkan, karena kalau Uni yang menyimpulkan itu nanti Uni yang menyatakan. Uni pengen Aaron yang mengklarifikasi atau mengkonfirmasi, gitu loh, bukan Uni. Nah, ini salah satu contoh ciri-ciri seorang itu bisa dikatakan nabi atau tidak. Yeshua pun sudah jelaskan sebenarnya dalam kitab Matius pasal 7 nomor 18 secara rinci sebenarnya. Kalau Aaron betul-betul mempelajari perkataan Yesus. Kalau kita lihat di sini ya, di sini perikopnya adalah hal pengajaran sesat. Di sini Yesus memperingatkan bahwa nanti sepeninggal dia akan ada orang-orang yang disebut sebagai nabi palsu. Nah, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Bukan. Ini tentang hal pengajaran sesat. Yesus memperingatkan murid-muridnya tentang kedatangan nabi palsu dan pengajar-pengajar palsu. Di sini dikatakan bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Artinya di sini kalau menyamar seperti domba, nabi palsu itu adalah orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Nah, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal dia. Ini penting ini Aaron untuk telah renungkan ayat yang ke-16 sampai 18 ini. Renungkan dalam-dalam. Pertama, dari buahnya, ciri-cirinya supaya Aaron tidak terjebak mengimani nabi palsu. Ciri-cirinya adalah dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau dari buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Artinya deku, kalau dia nabi beneran, nggak mungkin dari pohon buruk. Karena kata Yesus tidak mungkin. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Maka ciri-ciri nabi itu harus memiliki sifat yang sidik dari awal, dari lahir, dari kecil dia sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Nah, saya tidak mau menuduh siapa nabi palsu di antara kita, karena itu bukan tema kita. Saya tidak mau Aaron nanti, kita udah bicara bahwa Paulus tidak diterima oleh Aaron, jadi saya tidak perlu penegasan lagi tentang Paulus. Tapi saya mau bagaimana Aaron melihat
penulis kitab Aron ini seolah-olah membuat Yesus sebagai seorang yang berbohong. Nih, Lukas pasal 24 ayat 46. Coba satu kali. Dan di sini perikopnya adalah Laskar nanti ya Dek ya, nanti Laskar Kristus nanti sama nanti. Di sini Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Nah, kalau kita baca dari 36 ini panjang, kita baca di 46-nya, silakan Aaron baca sendiri dari 36. Apa Aaron baca dari 36 tidak akan menghilangkan ayat ini. Tetap tidak akan keluar dari konteks ayat ini. Ya, karena saya kalau berbicara itu senang tekstual dan kontekstual. Apa kata Yesus di sini? Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Paham kan ini maksud Yesus? Aaron? Paham, berarti Paham kan? Coba Uni tertulis. konfirmasi dulu. Oke, paham. Harusnya ada tertulis di Mazmur atau di Taurat. Tentang kedatangan Mesias ini Betul. ada tertulis, bahkan ada salah satu orang Yahudi bertanya kepada Yohanes Pembaptis, apakah kamu Elia? Bukan. Apakah kamu Mesias? Bukan. Apakah kamu Nabi yang akan datang itu? Bukan. Berarti sebenarnya yang akan datang ini sudah diberitakan di kitab Taurat, Zabur dan Injil. Kedatangan Elia kedua kali, kedatangan Mesias dan kedatangan Nabi itu coba dibaca ayatnya. Apakah kamu Elia? Bukan. Apakah kamu Mesias? Bukan. Apakah kamu Nabi yang akan datang itu? Siapa lagi Nabi? Nah, lanjut. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku. Udah dibaca tadi ya. Ini lanjut di sini. Ini tertuduhnya Yesus berdusta seolah-olah. Apa kata Yesus di sini? Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Artinya Yesus mengutip ini, ada tertulis di kitab para nabi tentang dia. Apa tulisannya? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Betul. Aaron Uni kasih waktu 1500 tahun, carikan Uni ayat ini di seluruh kitab perjanjian lama dan apokrifa. Iya, Kalau ada tuh. Aaron, kau buka di saya. Silakan. Saya enggak. Saya 54 itu kalau nggak salah, tapi bukan. Ya, saya. Bukan. Itu tentang raja siapa gitu kalau nggak salah. Raja Hizkia. Beda. Silakan Laskar. Silakan kalian carikan. Laskar silakan carikan. Ada tertulis. Maka coba kamu kutipkan tulisannya. Begini tulisannya. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Enggak ada Uni. Nanti dulu Uni dia nanti. Biar dia cari dulu. Nanti Laskar. Nah, artinya penulis kitabnya Aaron itu justru menggambarkan seolah-olah Yeshua ini berdusta, sementara kami umat Islam, kenapa kami tidak menjadikan lagi kitab kalian sebagai parameter keberimanan kami? Karena kami diajarkan oleh Rasulullah SAW pertama dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Kata Allah, celakalah mereka yang telah menulis kitab dengan tangan mereka dan berkata ini dari Allah. Celakalah mereka dengan apa? Celakalah atas apa yang mereka buat. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim. Celakalah mereka yang telah membuat kitab dengan tangannya. Lalu mereka berkata ini dari Allah, hanya untuk menjualnya dengan harga murah. Maka di sebuah hadis yang ini tunjukin dulu ya. Ini harus duduk dulu biar Aaron tahu hadisnya. Sebenarnya Uni udah berbaring, cuman tadi karena Uni lihat Aaron, jadi ya udah nggak apa-apa. Katanya Aaron udah nyari Uni dari kemarin. Ya, takutnya Uni nanti ya khawatirnya nanti Uni meninggal besok nggak ketemu Aaron, Uni merasa bersalah nanti lagi kan. Enggak juga loh Uni. Nggak, makanya kalau selagi masih ada Allah kasih izin ngobrol sama Aaron ya sudah. Mana tahu ada manfaat dari apa yang Uni sampaikan hari ini. Mungkin Uni tidak berharap Aaron Islam tidak, tapi setidaknya Aaron merenungkan, berpikir apa yang Uni sampaikan ini rasional atau tidak, itu kembali kepada Aaron. Mungkin dilihat dulu dalilnya. Ini di dalam riwayat hadis ditegaskan, dan kami tidak pernah menjatuhkan kitab kalian sebagai kitab yang hina. Makanya di Al-Quran dikatakan Taurat itu adalah cahaya, Injil itu adalah petunjuk. Tapi yang dipegang Nabi Musa, Dek, bukan yang dicatat oleh manusia-manusia yang kita tidak kenal, gitu loh. Nih, ini adalah hadis. Ya, ini adalah boleh dikatakan kayak apa ya, literasi Islam kedua setelah Al-Quran. Ya, silakan dibaca. Ini statusnya ini sahih deh ya. Artinya tuh tidak bermasalah di sanadnya, tidak bermasalah di matanya.
Wahai sekalian kaum muslimin, bagaimana bisa kalian bertanya kepada ahli kitab? Ahli kitab ini merujuk kepada Bani Israel menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam buku tafsir Ibnu Katsir jilid pertama mengatakan bahwa ahli kitab ini merujuk kepada mereka yang dari Bani Israel tapi pegang kitab, yang mereka anggap baca kitab gitu. Nah, kenapa kalian bertanya kepada ahli kitab sedangkan kitab kalian yang diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah kitab yang paling baru tentang Allah. Kalian membacanya dengan tidak dicampur aduk. Dan Allah telah memberitahu kalian bahwa orang-orang ahli kitab telah merubah apa yang telah Allah tetapkan. Jadi di sini dijelaskan bahwa sulit kita untuk mencari kebenaran di dalam kitabnya Aaron. Kenapa? Kalau Uni memberikan sebuah analogi ya tentang kitab Aaron ini tanpa merendahkan, Uni mengumpamakan kitab Aaron ini seperti sebuah kotak yang di dalamnya itu bercampur antara berlian dan kaca. Lalu cara kami membedakan mana berlian dan kaca ketika membaca kitab Aaron, kami harus punya alat pengukur berliannya. Kalau kita tempelkan di berliannya dia berbunyi, dia gitu kalau dalam menilai mana kualitas berlian dan kaca. Maka apa alat pengukur itu? Bukan hanya sekedar rasio saja, bukan hanya sekedar akal saja, tapi Al-Quran sebagai pengukurnya. Sejalan dengan Al-Quran kita terima, kalau bertentangan dengan Al-Quran itulah yang diluruskan oleh Al-Quran. Contoh, ketika dikatakan bahwa Ishak yang dikurbankan, kita kasih contoh ya karena tadi Arun pertanyaannya tentang ini. Dalam kitab Arun dikatakan bahwa yang dikurbankan adalah Ishak. Tapi lucunya, kenapa malah Abraham pulangnya bukan ke Hebron, tapi pulangnya malah ke rumahnya, ke tempat Hagar, Berseba, setelah melakukan ujian dari Tuhan. Dan ada anakronisme di dalam kitab Perjanjian Lama, tepatnya di kitab Kejadian. Seorang anak bernama Ismail yang usianya udah 16 tahun, itu diletakkan di bahunya Hagar. Lalu ketika anak itu menangis dibuang ke semak-semak. Ini tidak tepat untuk anak usia 16 tahun, tapi lebih tepat untuk anak bayi. Di mana di literasi Islam, di Sirah Nabawiyah dijelaskan Ismail itu masih kecil digendong sama ibunya ketika dia keluar dari rumah Sarai. Maka literasi Islam itu meluruskan apa yang sudah dibengkokkan oleh ahli kitab. Dan begitu juga di nubuatan kitabnya Aaron dalam kitab Yesaya pasal kelima ayat berapa ya, yang mengatakan bahwa Bani Israel ini tuh bukan cuma tegar tengkuk, tapi mereka juga suka membengkokkan. Dalam kitab Mika banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Bani Israel itu suka sekali berbohong dan juga membengkokkan. Makanya ketika Yeshua datang itu mereka menyerang Yeshua dengan menuduh dia nabi palsu. Bahkan Yesus mengatakan bahwa nenek moyang kalian telah lebih dulu membunuh para nabi. Bagaimana mungkin Aaron mempercayakan informasi tentang Tuhan kepada mereka yang gemar berbohong? Makanya kenapa harus ada kenapa Allah utus para nabi setelah itu yang tidak pernah berbohong, supaya kita yang common sense kita ini sudah ada dari kecil, tanpa ada mukjizat pun kita tahu mana yang benar mana yang tidak. Kan baik-baik nih, ini jujuran kita deh. Kalau ada teman Aaron yang udah Aaron ketahui dari yang satu gemar berbohong, yang satu tidak pernah berdusta sama sekali, lu menceritakan kami sama lebih Aaron percaya di antara mereka berdua. Kita pakai naluri. Ya kalau yang nggak pernah berbohong Coba Aaron. ya dia takut untuk berbohong harusnya. Nah, itu kenapa Uni menantang seluruh alam semesta ini untuk menunjukkan, buktikan Nabi Muhammad itu pernah berdusta sekali saja. Sekali saja. Silakan. Kenapa? Klaimnya Al-Quran dan klaimnya hadis, Nabi Muhammad itu bergelar Al-Amin, Nabi Muhammad itu bergelar As-Siddiq, Nabi Muhammad itu bersifat fatonah, amanah. Maka ketika ketika Allah membuat sebuah klaim dan tidak ada yang mampu membantah itu, apa alasan untuk menolak ini gitu loh. Jadi Uni tidak, lagi-lagi Uni tidak mau islamisasi, Uni tidak sedang mempromosikan Islam, karena Islam itu agama yang dipilih oleh orang-orang yang afala yataqilun. Apakah kalian tidak berakal, kata Allah. Uni hanya ingin Aaron berpikir jauh bahwa apakah bisa bersandar kepada kitab yang katanya dari Tuhan tapi ternyata bercampur dengan pandangan manusia. Ada himne Plato di dalamnya, ada pandangan Epimenides di dalamnya. Ada cerita tentang pendapat dari para filosof. Kemudian ada dongeng di dalamnya. Terang-terangan dikatakan, bagaimana Aaron mau mengambil informasi dari sana, dipilah-pilah kah? Apa metode yang digunakan gitu loh. Maka itu kenapa Allah utus Nabi terakhir, adekku.
Gini Uni. Kenapa Allah utus nabi terakhir untuk meluruskan gitu? Silakan. Gini. Eh, Mesias itu kan juru selamat ya Uni ya. Apakah kalau sudah dihadirkan oleh Tuhan juru selamat harus ada lagi nabi terakhir Uni? Maksudnya Oke, pertanyaan bagus. gini nih, maaf ya sebelumnya. Gini. Saya tahu pengajaran Nabi Muhammad, saya udah pelajari juga. Bahkan beberapa hadis saya udah sempat baca juga. Saya pelajari juga apa itu pekerjaan Rasulullah Muhammad ya di Islam. Apa itu pekerjaannya, apa yang diajarkan para sahabatnya. Saya juga udah pelajari itu juga Uni. Cuman gini, yang masih saya belum bisa belum bisa tangkap dari seorang Mesias. Mesias kan juru selamat ya, dia penyelamat. Kalau sudah ada Luruskan dulu, Dek Uni, luruskan boleh? Mesias itu bukan juru selamat artinya, Dekku. Mesias itu beda dengan Mosia. Mosia itu Soresnya katanya Yasha, itu baru juru selamat. Itu kan dua-duanya bahasa Ibrani ya. Mesias itu artinya yang diurapi. Jadi ada perbedaan antara kata Mesias dengan Mosia. Dan Mosia itu kata yang sudah sering dipakai untuk beberapa tokoh-tokoh seperti Musa. Dia pernah menyelamatkan waktu Bani Israel berteriak-teriak di tanah Mesir, maka Tuhan mengutus Mosia kepada Bani Israel. Itu tepatnya di Yesaya pasal 14 kalau tidak salah, nanti dikasihkan ayatnya. Artinya beda, Dek. Mesias nomor itu 20. ya 20 ya, Yesaya pasal 19-20. Mungkin ditunjukin dulu sama Aaron biar Aaron tahu bahwa Mosia itu juru selamat, Mesias itu yang diurapi. Ini kita pakai ini ya, Yesaya, kita pakai Sefaria aja. Sedikit ini koreksi. Jadi Mosiah sama Musiah beda. Kalau Mosiah itu dari akar kata masyah, itu ada yang diurapi. Kalau Musiah itu dari kata yasha, artinya selamat gitu. Iya, Jadi kita kasih kan Yesus kan memang digelari juru selamat kan Uni ya. Kalau di Alkitab kan Yesus adalah juru selamat. banyak, Dek. Ada ayatnya. Silakan tunjukkan dulu nih. Silakan. Ya, kita fokus ke biar Aaron tahu kalau Mesias itu bukan artinya juru selamat, tapi artinya yang diurapi, artinya orang yang dipilih. Kenapa dikatakan diurapi? Karena kata diurapi itu dibaluri dengan minyak gitu loh. Artinya dipilih kemudian dibaluri dengan minyak. Ini lihat di sini, mengirim seorang juru selamat. Nah, ini dia ya, juru selamat. Sorry, kata juru selamat Uni ambil di sini. Sebentar ya, Uni buka aplikasinya dulu, sabda.org aja pakai. Nih, akar katanya dari kata Yasha, makanya disebut dengan Mosia bukan Mesias gitu. Ntar ya, nih ya. Ini ya, Uni balikin lagi. Ini Yesaya pasal 19 nomor 20 merujuk kepada Nabi Musa. Kita baca di sini. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirimkan seorang juru selamat. Nih, siapa ini? Ini merujuk kepada Musa. Jadi memang para nabi itu juru selamat, menyelamatkan di dunia dan menyelamatkan di akhirat memang. Karena dengan Nabi Musa datang kepada Bani Israel di tanah Mesir, mereka dikeluarkan dari perbudakan. Lalu mereka diperkenalkan kepada Tuhan sehingga mereka akhirnya tahu bagaimana Tuhan sesungguhnya. Nah, dan kita lihat kata di sini juru selamat ini bukan menggunakan kata Mesias, tapi menggunakan kata Yasha atau Mosia. Gitu nih kata Yasha. Nah, tapi kalau kata Mesias kita lihat di sini, Mesias ya. Kata yang diurapi di sini, Aaron ditunjukin ya. Kita pakai sabda.org lagi. Ehud itu juga Mesias ya. Banyak Saul juga Mesias. Iya, Kores juga Mesias. Tuh. Nih, jadi kita tuh banyak nih. Banyak banget nih, kita banyak, ada berapa nih Mesias dalam menurut orang Yahudi nih. Nih katanya tuh rekonstruksi bahasanya tuh beda dengan Yasha tadi. Mesias, Mim, Shin dan Chet ya. Dibaca Mesias.
Khair. Mesiah atau Mosyiah. Mosyiah. Mesiah. Mosyiah. Ya beda. Kalau yang juru selamat tadi Mosyiah pakai ain. Mosyiah jadi Apa beda. ain ya tadi. Yang Jadi Yasha beda. tadi. Nah jadi yang perlu dipahami adalah bahwa semua nabi itu juru selamat, adikku. Karena Tuhan ketika menyelamatkan, ya dengan Tuhan menyelamatkan kita, caranya gimana? Ya mengutus juru selamat. Siapa mereka? Ya para al-anbiya, para nabi. Bagaimana kita mau selamat kalau kita tidak menyembah kepada Tuhan yang benar? Kan kalau kita mau masuk surga, selamat di akhirat kan menyembah kepada Tuhan yang benar. Dari mana kita tahu Tuhan yang benar kalau bukan dari para nabi? Maka para nabi itu ya bisa dikatakan Musia. Makanya Yesaya pasal 19:20 itu merujuk kepada Musa sebagai Musia. Nah, kami umat Islam percaya, Dek. Pertanyaannya tadi, kan Yesus ini sudah sebagai juru selamat. Kenapa ada nabi lagi gitu ya? Nah, coba ini dibacain pentingnya. itu KPR 2 nomor 22, Ya. izin. Jawabannya di situ. Kisah para Rasul pasal 2 nomor 2. Bentar ya. 22, nomor 22. Kisah para Rasul pasal Pasal kedua ya. Nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Itu ya, Iya. seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mukjizat-mukjizat yang tanda-tandanya yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jelasin Bang Ben, aku nggak nangkap poinnya. Bentar. Bisa jelaskin nggak tuh? 13 Itu saya juga udah nomor- baca itu. 13 nomor 23. Sekalian 13 nomor 23. Sorry. 13 Kisah nomor para 23 Rasul? aja lebih pas. Kisah 13 para nomor Rasul 23. juga. Iya, KPR juga 13 nomor 23. Itu lebih Dan pas. dari keturunannya Coba. lah sesuai Ya. dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Bang Ben aja jelasin, aku nggak ngerti diksinya. Iya. Itu penjelasannya gimana itu Bang Ben? Maksudnya Di situ apa? merujuk Iya. Juru selamat bagi siapa? Bagi Nah, itu. Israel. Jadi kenapa tadi kan Bang Arum tanya, lo kan sudah didatangkan Mesiahnya udah didatangkan nih. Kenapa kok harus ada nabi terakhir? Jawabannya ada di KPR 13 nomor 23. Yesus itu hanya untuk juru selamat untuk Bani Israel, Bang. Bukan untuk yang lain. Tadi udah dibaca sama Umi. Oh, kalau itu Tapi dalilnya 13 banyak. nomor. Yesus juga mengaku kan, aku hanya Ya, datang banyak. untuk domba-domba Ini tersesat dari maksud saya Bani Israel. cari Itu yang juga paling banyak. paling eksplisit ini. Oh iya Saya ya. cari yang paling Jadi kalau eksplisit. menurut Bang Ben ini pertanyaan kenapa harus nabi lain, karena memang Yesus bukan untuk semesta alam semesta, bukan untuk seluruh alam. Dan secara realitas kan memang Yesus tidak diterima alam semesta gitu. Maksudnya pada akhirnya kan dia ditindas sehingga Allah menyelamatkan dia gitu. Makanya make sense kalau Allah utus nabi terakhir gitu. Oke. Paham. Karena paham. pada akhirnya kita hanya melihat Bani Israel dengan tegar tengkungnya. Sebenarnya gini loh, kalau Uni mengambil hikmah dari kejadian ini, tahu nggak, turunkan dari Bani Israel, mereka bun rata-rata, benar kan? Betul, Kan betul. Yesus yang Betul itu. Betul. bilang. Nah, coba kenapa Allah turunkan Nabi Isa tanpa seorang ayah? Memang jawabannya hanya Allah yang tahu, tapi apa hikmahnya coba Aron pikir? Kenapa harus tidak punya ayah dia? Iya. Ini sebenarnya sebagai Itu- pembuktian kepada kita, Itu Arom. mujizat. Pembuktian kepada kita berdua. No, bukan itu. Bukan, kalau mujizatnya gini. Sebenarnya pembuktian buat Arom dan Uni bahwa memang orang Yahudi itu tegar tengkuk. Bayangkan ya, sudah diturunkan Nabi itu bernasab kepada Daud, mereka masih tolak. Mereka bun-bun dari keturunan nenek moyang mereka. Nah, ketika Allah tunjukkan bahwa Allah itu tidak memuliakan karena nasab seseorang, Allah tunjukkan kepada kita bahwa Allah pun mampu menunjukkan ada seorang yang mulia tanpa bapaknya siapa. Tanpa nenek moyangnya dari keturunan Bani Israel yang merasa dipilih ini. Tanpa ayah, tapi dia dimuliakan oleh Allah. Karena memang Nabi itu sudah dipersiapkan dari kecil. Karena Allah tahu bahwa Nabi ini layak sebagai seorang Nabi. Makanya Nabi itu diangkat menjadi Nabi di usia 40 dan 30-an. Nggak ada, dia diangkat, diutus itu sekitar umur 33 atau 40. Kenapa? Dia
Dia hidup dulu sebagai manusia biasa, dia buktikan kepada kita yang mendengarkan cerita tentang dia tahu bahwa dia layak menjadi nabi seperti Ibrahim, Nabi Ayub, Nabi Nuh. Jadi mereka tuh hidupnya itu betul-betul menjalankan parameter kehidupan yang sangat sempurna. Kita cerita tentang Nabi Isa. Dalam Islam, Nabi Isa itu tidak pernah berkata-kata kasar. Nabi Isa itu tidak pernah berkata-kata kotor, tidak pernah emosi yang berlebihan. Mohon maaf, kalau kita lihat dalam kitabnya Aaron, Yesua digambarkan sebagai laki-laki yang mengikuti orang Yahudi kebanyakan dengan mengatakan perempuan di luar Yahudi itu adalah hunarion atau guguk. Apakah mungkin seorang nabi seperti itu? Nah, Nabi Muhammad SAW itu juga seperti itu, dari kecil sudah terjaga. Makanya mereka disebut sebagai maksum. Inilah bukti bahwa Allah yang menurunkan para nabi ini bukan Tuhan yang rasis, Arom. Makanya nabi yang diutus setelah Nabi Musa ini tidak punya bapak. Kenapa orang Yahudi itu suka membanggakan bapaknya? Kami keturunan si A, kami keturunan si Abraham. Lah, memang makanya Yohanes Pembaptis bilang, ini batu ini bisa keturunan dari Abraham. Kalian tidak mungkin bisa meluputkan diri kalian dari hukuman kalian. Kalian harus melakukan pertobatan dulu, kata Yohanes Pembaptis. Artinya Tuhan itu bukan memilih melihat dari keturunannya. Makanya belajar kita dari Nabi Isa. Bukan karena nasabnya dia dimuliakan, karena memang dia layak menjadi seorang nabi. Karena dia bukan orang yang gampang emosi, gampang marah-marah. Akhlaknya memang mulia. Nah, begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Dia layak, dia menunjukkan sifat-sifatnya dari kecil. Dia terpercaya. Orang-orang Bani Quraisy semua mengatakan rata-rata dia bergelar Al-Amin. Bahkan setelah dia menjadi Rasul, bayangkan, dia sudah punya kekuatan. Harusnya dia bisa semena-mena kepada orang di Mekah. Tapi waktu dia Fatu Mekah, dia tidak mengusungkan pedang, dia tidak memotong satupun orang waktu yang telah mengusir dia dari tanah Mekah. Jadi kalau Aaron, saran Uni gini Dedek, kalau ingin tahu ajaran itu dari yang mana yang benar, mana yang tidak benar, lihat pembawa ajarannya dan lihat isi ajarannya. Kan kata Yesus, buah perbuatannya. Tidak mungkin pohon buruk berbuah baik dan tidak mungkin pohon baik berbuah buruk. Oh, saya Nabi percaya, Muhammad itu Bunda. sudah pohon baik dari kecil. Saya percaya, Ude Rifa, Muhammad itu ajarannya baik, bahkan lebih detail dibandingkan ajarannya Yesus. Dia lebih mendetailkan, bahkan dia menceritakan banyak nabi ya. Hadis-hadisnya pun banyak juga, gitu loh. Bagus, ajarannya bagus sih. Saya baca juga, saya udah baca juga. Cuman itu sih yang saya belum bisa nangkep itu sebenarnya. Kenapa harus nabi ini ada gitu ya, gitu aja mungkin ya. Dari Ismail gitu. Mungkin kan dia keturunan dari Ismail kan, Uni. Iya, dia keturunan dari Ismail. Yang pertama kita kan gini Karena deh kan ya. gini, kalau di gereja, alasannya kenapa coba? Kalau di gereja itu kan kita memang, saya terutama dari kecil itu Pak Pendeta bilang ya Ibrahim itu anaknya ya Ishak gitu, anak sah gitu. Tapi saya itu berpikir begini, kalau Ismail bukan anak sah berarti Abraham dituduh Ibrahim berzina. Itu makanya saya mulai pelajari, cuman memang belum masuk di otak saya kalau harus dari Ismail. Coba Aaron baca Yesaya ini deh. Yesaya pasal 60, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas misbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Di mana rumah Tuhan yang didiami oleh Kedar dan Nebayot menurut Arom? Kedar dan Nebayot ini anak-anak dari Ismail loh. Yes. Nebayot itu jadi daerah namanya Nabatea di Arab. Di mana itu? Di mana emang? Coba. Nabatea itu Arab. Nebayot dan Kedar itu Bani Arab deku. Keturunan Ismail alaihissalam. Kedar ini anaknya dari Ismail. Nebayot itu anak dari Ismail. Jadi baca di sini. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan bersedia untuk ibadahmu. Dan kamu tahu nggak, ibadah haji itu mengorbankan, itu kurban haji itu tuh seluruh orang datang ke
Arab itu untuk apa? Beribadah, Dek. Menyemarakkan rumah keagunganku, menyemarakkan Ka'bah Baitullah. Itu sudah, bahkan di sini dikatakan, siapakah mereka ini yang melayang-layang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis belayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Di mana tempat yang sekarang dikunjungi oleh orang di seluruh pulau di dunia ini, tempat berkumpulnya orang di Baitullah? Ada di Yerusalem terjadi hal seperti itu. Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta. Dan kamu tahu nggak? Dulu Monse Musa, raja terkaya di Afrika, datang ke Mekah itu membawa emas dan dia bagi-bagikan emas di Mekah. Itu sejarah Monse Musa. Ini ya, kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Kamu di mana itu kejadiannya? Itu kan dulu. Atau gini deh Uni ya, ada nggak Dan raja-raja mereka akan melayani engkau. ada gini, Gimana itu terjadi? ada nggak sih Uni untuk saya membaca tentang Ismail sampai ke Muhammad? Ini kalau pengajaran Muhammad saya udah baca. Ada, namanya Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Waduh, itu Cari buku Sirah Nabawiyah. tebal banget dan mahal lagi. Ini bahkan dari Judaism sendiri juga mengakui kok bahwasanya memang Ismail itu menurunkan Muhammad, itu diakui oleh Judaism sendiri. Kan dikatakan ya bahwasanya Yitzhak menurunkan 12 suku, Ismail menurunkan 12 raja. Gimana tuh? Coba ini tambahan lagi Aaron. Pujian-pujian tentang penyelamatan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Di mana Kedar berdiri, Dek? Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung. Kamu tahu nggak ini terjadi kapan? Ketika Rasulullah SAW itu di Mekah Madinah. Rata-rata waktu beliau itu, kalau tidak salah beliau kembali ke Mekah ya. Beliau tuh ada Tala'al badru alaina. Nah itu Dan pulang dari perang nyanyian yang Badar. terdengar di Arab. Nggak nyambung. Ya, Itu pulang nyanyian dari yang perang terdengar Badar di itu. Arab itu. Iya itu. Laskar nanti dengan kamu. Kalau kamu mau bantah nanti saya dengan Arum dulu. Kalau Anda tahu nyanyian yang paling terdengar hingga detik ini yang terbaru adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada nyanyian baru yang terdengar di tempat yang dikatakan Bait Tuhan. Coba sebutkan nyanyian terbaru orang Yahudi di Bait Tuhan. Di tempat Kedar. Kedar ini adalah anak dari Ismail. Silahkan Anda lihat dalam kitab Anda. Saya akan tunjukkan kepada Arum bahwa Kedar ini adalah anak dari Ismail. Oke. Yang kedua. Lihat ya, ini dikatakan nyanyian baru di tempat kediaman Kedar, ya. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Ya, dikatakan di sini apa? Baiklah padang gurun. Padang gurun yang kalian bilang kadrun-kadrun menyaringkan suara dengan kota-kota dengan desa-desa yang didiami Kedar. Siapa Kedar? Cari di kitab kalian. Kedar itu adalah anak Ismail alaihi salam. Nih. Inilah nama anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya, Nebayot dan Kedar. Jadi justru di dalam kitabnya orang Yahudi kita menemukan bahwa namanya pujian-pujian tentang penyelamatan itu akan nyaring di tempat yang didiami oleh Kedar. Di mana tempat Kedar sekarang? Arab Saudi. Bani Kedar. Tuhan keluar berperang. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Siapa nabi yang berperang? Seperti orang perang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Siapa nabi yang berperang? Yeshua tidak berperang, adikku. Daud. Ia bertempik sorak.
Ia memekik Muhammad terhadap yang musuh-musuhnya. Yes. Iya, Muhammad Jadi berperang untuk untuk ini. iya, jadi Uni tidak, lagi-lagi Uni mengajak berpikir. Silakan nanti pelajari Sirah Nabawiyah, pelajari kitabnya orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi seperti Rabi Sadia Gaon pun mulai menerjemahkan nama Tuhan dari kata Yud Hevav itu menjadi Allah. Kenapa? Ya karena tentu mereka sebenarnya mereka tuh ingkar dekku. Mereka tuh Allah sudah melaknat mereka dari lisannya Nabi Daud. Mereka sudah tolak Nabi Daud. Mereka tolak Nabi Musa. Mereka khianati Nabi Daud, khianati Nabi. Mereka tuh walaupun mereka tahu kebenarannya, dek, justru kenapa mereka dikatakan kafir? Karena mereka tahu mana yang benar tapi mereka tolak. Jadi kalau orang yang dikatakan kafir itu adalah orang yang tahu kebenaran tapi dia tolak. Tapi kalau orang nggak tahu kebenaran, dek, dia masih belum bisa dikatakan kafir. Dia masih dikatakan sebagai orang yang ahlul fatrah. Tapi kalau sudah sampai kepadanya pengetahuan dan dia tidak bisa bantah dengan rasionalnya, tidak bisa bantah dengan akalnya, tidak mampu membantah dalil yang ada, maka dia tetap menolak. Maka dia dikatakan sebagai kaum kafir atau kufar. Maka orang seperti ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, mau diberi petunjuk atau tidak, mereka tidak akan beriman. Siapa mereka? Edis TV, RK. Berapa tahun mereka berdiskusi dengan kami, Arom? Edis TV itu bulan-bulanan saya dulu, dek. Tapi dia bukan orang yang memang kenal betul dia gitu. Ya intinya Uni ceritakan pengalaman Uni selama 6 tahun diskusi ya. Semakin kesini para apologet Kristiani semakin menampakkan kebenciannya terhadap agama Islam. Bagaimana kemudian penghujatan semakin mereka menjadi belum artinya baca mungkin Uni. tertutup. Nah itu, jadi harapan Uni adalah Aron, Uni mungkin ini saja yang mungkin Uni bisa sampaikan. Nanti next time kita angkat tema lagi. Uni berharap kita bahas tentang kitab suci saja. Kenapa? Ini yang fundamental. Baru nanti kita bahas tentang esensi kenabian. Nanti kalau Aron ingin mengimbangi, misalnya bacalah di dua literasi ini supaya Uni juga dapat ilmu dari Aron. Nah, karena Uni juga harus istirahat. Tadi Uni cuma janji sebenarnya cuma 1 jam atau 30 menit. Siap ya, thank you. Ini sudah besok ya, saya sehat-sehat selalu. Saya mampir dulu ke Ramet besok. Iya. Buat bacaan ya. Iya, sehat Jadi kalau selalu. saya Yang naik penting udah terus punya belajar ya. bacaan. Oke, siap Uni. Thank you Uni. Iya, di dalam Islam itu Dek, di dalam Islam itu kamu dapat apa yang kamu cari. Kalau kamu tidak cari, kamu udah dapat. Kalau kamu cari, kamu akan diberikan oleh Allah. Ibarat Uni pernah mengumpamakan ilmu itu atau hidayah itu sama seperti kamu kalau punya kalung mutiara. Kalau kamu potong satu saja ujungnya di bawah, dia akan mengucur deras. Hidayah itu akan mengucur deras. Artinya terbuka sedikit saja, itu langsung masuk ke dalam kalbu. Tapi ya kembali lagi, kamu yang berhak menerima dan menolak. Makanya dikatakan para mu'alaf itu adalah orang-orang yang hatinya dilembutkan oleh Allah menerima hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Doa saya semoga Allah mudahkan kamu dalam proses meletakkan kamu di jalan yang benar, diberikan hidayah oleh Allah, dimudahkan dalam proses menemukan apa yang kamu ingin tahu. Ya, kamu yang akan membuktikan dirimu ingin tahu atau bagaimana itu hanya kamu. Ini tidak punya kapasitas dan tidak berhak. Mungkin seperti itu aja, Aron. Tetaplah belajar. Mohon maaf kalau ada diksi-diksi Uni yang mungkin salah, menyinggung perasaan kamu. Uni minta maaf dengan keterbatasan Uni. Semoga Uni semakin diperbaiki lagi ke depan. Ya, begitu juga dengan yang lainnya ya. Oh ya, mungkin untuk closing statement. Pertama, terima kasih buat Arom telah diskusi, dan mungkin bukan diskusi sih, lebih banyak Uni lebih banyak bicara daripada Aron. Kalau diskusi itu 2 arah, lebih mungkin Uni memaparkan, merepresentasikan apa yang Uni sudah pelajari dan hasil dari pertanyaan Arom. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.